Halo semuanya, selamat datang bersamaku di channel Prof Craft. Dan ini adalah video pertamaku di sini. Jadi ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya untuk video pertama ini. Jadi apa sih channel ini, channel Prof Craft ini? Jadi intinya ini adalah channel untuk Minecraft modded atau modpack ya. Jadi karena kebetulan aku memang suka banget main Minecraft yang versi modded atau yang dimodifikasi daripada yang original atau yang vanilla. Jadi ya mungkin aku ingin bikin konten dari situ ya. Jadi intinya Minecraft yang versi udah dimodifikasi oleh berbagai orang di dunia melalui tambahan-tambahan mod yang sudah ada banyak sekali di modnya. Mungkin ada sampai ribuan, mulai dari versi yang lama sampai versi yang baru. Dan juga ada juga mod pack, yaitu versi Minecraft yang sudah dipakai dengan mod-mod yang sudah saling terintegrasi ya, atau udah istilahnya udah nyambung semua lah modnya, jadi bisa tinggal dimainin. Jadi intinya aku bakal main itu di next episode karena ini masih episode kenalan ya. Nah jadi untuk um, video ini mungkin aku bakal perkenalkan ada dua mod yang nantinya akan banyak mungkin digunakan di mod-mod selanjutnya. Jadi kita lihat ya apa saja sih mod yang ingin kutunjukkan. Yaitu yang pertama, ini adalah mod yang sangat-sangat penting ya. Kalau misalkan ada mod pack yang nggak punya mod ini, mending nggak usah mainin lah. Karena emang susah kalau misalkan udah nggak punya mod ini. Yaitu kalau misalkan kita pencet inventory, nah lihat apa yang berbeda di sini. Ya ada beberapa sih, misalnya ini. Tapi yang ku ingin highlight ada ya, yang belah kanan tuh ini ada banyak sekali blok-blok dan juga item-item di sini. Ini mod apa sih ini? Nah ini adalah nama modnya adalah mod GEI atau Just Enough Item panjangannya. Yang intinya dia tampilkan semua yang ada di Minecraft, termasuk yang modded juga ada di sini. Yang intinya ini akan mempermudah hidup kita dalam menjalankan modpack selanjutnya gitu ya. Apa sih fungsinya dari ini? Kalau misalkan kita biasa crafting item gitu ya, kan kita biasanya ada resep book ya di sini. Ini kayaknya di modpack ini dihilangin. Oh ya, by the way ini aku mainin sebuah modpack yang sebagai pencontohan saja. Mungkin kalian bisa tebak ini mod apa? Modpack apa? Dan apakah aku bakal mainin ini modpack? Mungkin coba kalian komen di bawah lah. Apakah kalian ingin aku mainin modpack ini? Jadi ya kita lanjut ke GI. Nah, apa sih fungsinya nih? Tadi yang seperti yang aku bilang, kalau biasanya crafting kan pakai crafting recipe ya di sini. Cuman di sini kita bisa crafting dengan cara kita bisa tahu cara crafting block ataupun item tertentu dengan GI ini, yaitu misalkan kita tinggal klik kiri saja di salah satu item, misalnya aku mau crafting helmet misalnya. Dengan helmet, oh maaf, ya, karena GI ini ada versi cheatnya, jadi kalau misalkan kita klik bisa langsung dikasih itemnya, tapi kita pakai yang versi survival dulu. Yaitu kalau misalkan kita pencet helmet, nah nih dikasih, kita bisa lihat apa sih resepi dari helmet ini. Yaitu pakai, kalau di modpack ini karena resepinya diubah, kalian bisa lihat ada resepinya agak baru di sini. Dan ada beberapa cara crafting, kemudian ada informasi-informasi lain gitu ya, cara dapetinnya gimana, misalnya ada dari chest. Nah jadi intinya dia akan ini nggak terlalu guna kalau misalkan pakai item di Minecraft, tapi kalau misalkan kita pakai item yang ada di mod-mod lainnya, misalnya ini, nah ini bisa sangat memudahkan karena kita bisa langsung tahu resepinya apa gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita mau klik kanan itemnya, nah kita bisa dikasih lihat apa sih
fungsinya dari item ini bisa untuk crafting apa saja atau bisa di apa-apain gitu ya. Jadi enak banget lah pokoknya. Dan juga ada juga kalau misalnya kita pencet control di option. Nah, di sini kita bisa setting apa-apa saja sih yang apa-apa saja sih yang bisa dilakukan di ini. Jadi ini fungsinya bisa kalian setting-setting tombolnya biar gak ada yang nabrak ataupun gak ada yang bisa ada yang bisa dipencet gitu ya. Bisa disetting-setting sini. Nah, di sini ada beberapa misalnya untuk ada yang namanya bookmark, ada next page, previous page dan lain-lain. Kalian bisa setting-setting sendiri. Yang intinya dia ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Contohnya kalau kita pencet A yang tadi, kita pencet A. Nah, di sini dia akan ditaruh langsung di sebelah kiri. Dan di sini bisa kita pakai. Jadi intinya ini adalah bookmark ya. Untuk bisa nandain kalian mau, misalnya nanti kalian mau crafting item ini. Kalian simpan dulu di sini. Bisa langsung pakai. Jadi nggak perlu search manual lagi dari sini atau pakai sini ya. Dan juga ada beberapa sintak yang bisa dipakai. Kan biasanya kalian bisa search, misalnya search quartz. Nah, kalian bisa dapetin quartz. Tapi di sini ada beberapa sintak yang bisa dipakai atau karakter spesial. Misalnya kalau misalkan kita pencet yang di bawah atau di atas enter gitu, ada macam karakter garis atas, garis vertikal gitu, dan kita bisa search lagi diamond misalnya. Nah, dia akan memunculkan dua-duanya sekaligus, diamond dan juga quartz gitu ya. Kemudian ada juga yang bakal sering kupakai juga, yaitu add, yang biasanya untuk Gmail ya. Kita bisa add, misalnya ada mod, yaitu add pro edition misalnya. Nah, langsung muncul item-item yang ada di mod, yang namanya itu edition, yang warna biru itu ada nama mod dari item ini gitu ya. Dan ya ada lagi sebenarnya yang lain-lain, kalian bisa mungkin cari sendiri di Google, tapi kemungkinan itu yang dua itu yang akan banyak kupakai ya. Nah, kemudian dan oh ya, GI pun juga penting banget, cocok banget kalau misalkan kita mau crafting sesuatu. Jadi misalnya kalau kita coba di sini sudah ada plank di sini. Jadi kalau misalkan kita kita bikin crafting table gitu ya, kita bisa pakai yang biasa itu, atau kita bisa mana crafting table. Nah, ini kita bisa klik ada tanda plus di sini, tinggal taruh. Nah, bisa langsung di crafting di sini otomatis. Begitu dengan yang 3x3. Kalau misalkan kita mau bikin door misalnya, pintu gitu, kita bisa ini langsung kita klik dan langsung jadi. Bahkan bisa pakai shift dan bisa langsung sekaligus gitu ya, macam banyak ini. Dan juga kalau kalian kita bisa klik kiri klik kanan di sini, kita juga bisa pakai R di inventory. Bahkan misalnya kita pencet R, settingannya bisa dicek di setting kita sebelumnya. Jadi bisa pencet R untuk melihat nih caranya nge-crafting ini gimana, atau kita pencet U untuk tahu ini bisa dibuat untuk crafting apa gitu. Jadi enak banget sih, kita mau buat sesuatu nggak perlu manual, kita bisa pakai aja GI seenaknya gitu ya. Mod kedua yang akan kubahas kali ini adalah kalau mungkin nggak sesering GI, mungkin nggak semua kalian pakai ini, tapi ini juga akan membantu kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Yaitu kalau misalkan kita lanjut ke sini. Nah, di sini di control ada namanya mana ya? Mana dia? Occupation. Jadi ini mod apa sih? Nah, kalau misalkan kita butuh item, saya kita ambil dot dan kita pencet tombolnya.
tadi nama tombolnya grip, yaitu yang ada di sebelah angka 1 di sebelah kirinya. Kalian klik tahan dan kalian hancurin blok ini. Nah, ya, semua blok yang kecil tadi gas blok yang kuhancurkan semuanya hancur. Jadi ini adalah mod yang berada dalam satu kategori khusus yang disebut sebagai Paint Miner. Nah, Paint Miner ini ada beberapa mod yang bisa kalian pakai. Misalnya yang ini ya namanya Occupation. Kemudian ada mod misalnya yang ada mod namanya Paint Miner kalau nggak salah. Yang intinya dan juga yang versi terbaru itu ada yang namanya FTB Ultimate. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau Paint Miner, kalau nggak salah dia cuman hancurin blok ini, cuman bisa hancurin banyak blok kayak gini. Kemudian untuk Excavation, kalian bisa lihat tadi ada tombol tambahan, yaitu kalau kita pencet P. Nah ini ada yang namanya Excavate Chip di sini. Yang intinya dia kalau misalkan aku hancurkan ini, pakai tadi dia akan ngancurin blok 1x2 ya, 1x2. Jadi sampai bawah kalau main di sini sampai bawah gitu ya, sampai nggak ada dirt lagi saja. Nah tapi kalau di mod ini di disable ya mainnya, dan nggak cuma 1x2, misalnya kita bisa 1x3, 5x5 sampai 7x7 ya, terus balik lagi ke awal. Kemudian ada satu TB Ultimate itu lebih lengkap lagi, kalian bahkan bisa hancurin tangga dari atas sampai bawah gitu ya, bentuk tangga gitu, bahkan versi naik ke atas gitu ya. Jadi itu saja sih dua mod yang mungkin ku bahas, karena ini masih video perkenalan aja ya. Jadi ya mungkin videonya cukup singkat saja, nggak usah lama-lama. Jadi kita akan bertemu di modpack yang selanjutnya ya. Nah, modpack selanjutnya mungkin kita ambil yang ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berat. Karena intinya channel ini pun juga akan membahas tentang penjelasan mod-mod yang tadi, penjelasan mod-mod ya, mod-modnya yang akan dipakai gitu ya. Secara ya cukup detail. Jadi kalau misalkan kalian main modpack yang mungkin nggak familiar atau menggunakan mod-mod itu, kalian bisa menguasainya gitu ya, nggak bingung gitu. Jadi ya mungkin aja itu video perkenalanku. Apa modpack yang akan ku pakai selanjutnya, kalian lihat saja di video ke selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton dan pantengin terus channel ini, dan kita bertemu di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.